Hai, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini tanggal 5 Mei 2020, hari Selasa. Buat teman-teman yang baru, saya sampaikan bahwa ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan jangan hiraukan kalau tidak resonate. Ya, jangan menjadi galau. Dan jika perlu informasi lebih ringkas, silahkan lihat rangkuman bacaan ini di description box di bawah video ini. Kita mulai hari ini dengan bacaan dari Lenormand. Kita ambil 3 kartu dan diacak oleh aplikasi ini. Hari ini 3 kartu yang muncul ini membuat saya bahagia karena ini tidak ada kartu yang menunjukkan hal yang buruk sama sekali. Warningnya tidak ada. Yang ada hanyalah semua yang membuat kita bahagia. Bintang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang memang kita cita-citakan. Bunga artinya ini granted, ini diberikan kepadamu, ini diserahkan kepadamu, handed to you, diberikan kepadamu, kamu menerima. Tentu saja kalau kamu mau. Dan ini juga adalah situasi di mana kita bisa merasakan lebih solid lagi hubungan antara kita dengan seseorang, dengan sesuatu. Ada perjanjian di sini. Mungkin bukan perjanjian yang formal, tetapi hati kita sudah bisa mengatakan, iya, ini soulmate saya. Iya, ini tempat saya ingin mengembangkan karir lebih jauh lagi ke depan. Hal seperti itu is so beautiful. Dan saya sangat suka. Kita lihat yang berikutnya. Ini dari The Daily Guidance Angel Oracle Card. Saya mengambil yang 3 kartu. 3 kartunya semuanya jumping dan 1 kartu dari Additional Advice. Additional Advice bisa diambil, bisa tidak. Kita lihat dari kartu yang pertama, Ground Yourself. Dan ini posisinya pada sesuatu yang menyebabkan kamu harus melakukan sesuatu. Dan ground yourself artinya adalah kamu merasa bahwa kamu perlu untuk membuatmu menjadi lebih stabil. Ya, kita memang senang ya mencita-citakan sesuatu, punya visi terhadap apa yang ke depan. Dan itu adalah hal yang sangat penting, tidak ada yang mengatakan bahwa itu tidak penting. Tetapi ada saatnya di mana kita harus mulai berpikir tentang sesuatu yang praktis, di mana kita mulai bisa menapakkan dan membuatnya menjadi material apa yang akan kita peroleh ke depan, tidak hanya dalam bentuk visi ataupun dalam bentuk ucapan, tetapi benar-benar mewujudkan menjadi nyata apa yang menjadi cita-cita kita. Itulah yang kita inginkan. Dan hari ini current situation-nya adalah family. Kalau saya melihat ini, artinya adalah kita punya kekuatan, tidak hanya datang dari diri kita sendiri, tapi semua bantuan yang bisa kita peroleh, dukungan moral, ya, dukungan keuangan, dukungan simpati, dan apapun yang kita peroleh dari sekitar kita, itu akan membantu kita untuk maju ke depan, mendorong kita untuk lebih berani melangkah ke depan. Dan kita lihat near future-nya secara pasti tidak terburu-buru, tetapi akan ada kemajuan ke depan, steady progress. Dan gambar ini diberikan warna biru tua di bawah ini, menurut saya menunjukkan bahwa kita begitu grounded, bahwa perjalanan ke depan itu bukan sesuatu yang datang semalam, tetapi membuat kita menjadi lebih yakin dengan langkah kita. Karena biasanya kalau kita mendapat sesuatu seperti jackpot ya, itu rasanya kan easy come easy go. Ini bukan termasuk hal yang tersebut. Ini sesuatu yang memang kita sudah inginkan, idamkan sejak lama. Kesempatan itu datang dan kita mulai melangkah satu demi satu. Setiap langkah ada artinya, setiap langkah membutuhkan upaya dari kita, dan itu kita menghargai bahwa setiap langkah adalah sesuatu yang bernilai buat kita, sehingga kita tidak dengan mudah
lari dari situasi di mana kita sudah mencapai progress, mencapai kemajuan. Dan ini additional advice-nya juga mengatakan bahwa ini adalah life purpose, dan gambarnya ini adalah seperti kita belajar. Orang tuanya bukan berarti kita wajahnya seperti itu, ya, apalagi buat teman-teman cewek tentu saja tidak ingin seperti ini. Ini adalah penggambaran bahwa soul kita adalah soul yang tua, soul yang punya pengalaman banyak, soul yang mengerti benar rasanya menjadi hidup. Dan itu adalah hal yang sangat bernilai, ya, di mana kita menuliskan sesuatu pembelajaran yang banyak dari situ, dan dilingkupi oleh malaikat-malaikat kecil yang membantu kita, ya, menyirami suasana lebih tenang ke hati kita, insya Allah. Kita lihat hari ini bulan berada di Libra. Libra pada dasarnya energinya adalah ingin bahagia, tetapi tidak terlalu yakin apakah ini bahagia, dan terus mempertimbangkan iya tidak. Ada keraguan-raguan di sini, dan barangkali ini bukan hari yang mudah karena dia harus oposisi dengan Lilith. Ingin membuatnya menjadi seimbang, ingin membuat semuanya menjadi bisa smooth, diterima oleh semua orang. Tetapi hari ini kita merasakan ada energi memberontak yang barangkali kita merasa menjadi sensitif dengan ucapan yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Dan ini membuat kita menjadi sedikit terhenyak, karena pada saat ini kita lihat Venus hari pertama station, dan dia harus tension dengan Neptunus, sehingga kadang-kadang keraguan kita itu bisa membawa kita pada perasaan tidak percaya diri dan membuat kita bisa terpeleset pada keputusan yang tidak menghargai apa yang menjadi kelebihan diri kita, ya. Karena sudah diingatkan, maka mudah-mudahan teman-teman percaya bahwa sesuatu yang baru, kalaupun kita tidak terlalu yakin, itu adalah energi yang memang disiramkan ke semua orang untuk kembali melihat, kembali kita menemukan bahwa kita lebih jago, kita lebih bisa, kita lebih kuat daripada energi dari eksternal yang seperti menyerang kita, mempertanyakan kemampuan kita, ya. Dan kita lihat matahari sama Merkurius masih conjunction di Taurus. Ini membuat kita masih mampu setiap kali ada kebingungan, ya, itu kita lihat dari Neptunus yang square dengan Venus. Venusnya juga station, jadi energi itu kuat, kebingungan itu kuat, tetapi kita juga punya energi yang sama kuatnya untuk mengcounter apa yang membuat kita menjadi bingung. Matahari bersama Merkurius ada di Taurus itu bukan energi yang enteng, dan kita perlu menggunakan energi itu hari ini. Diingatkan untuk menggunakan energi berpikir jernih, mencari yang terbaik, yang paling grounded, ya. Karena Taurus dia yang paling grounded seperti ini buat kita. Oke, kita lihat, saya tambahkan dari chart yang lebih detail. Menurut saya ini penting untuk dibahas karena di pagi hari bulan harus oposisi dengan Chiron. Iya, hari ini berat, dan yang mungkin emosi masa lalu bisa muncul, dan ketika bulan harus conjunction dengan Juno yang retro di Libra, ini bicara tentang pasangan resmi buat teman-teman yang memang resonate. Dan kalau ini adalah tentang pasangan yang masih dalam hubungan perkawinan tetapi punya masalah atau luka hati di masa lalu, maka hari ini akan terpancing lagi. Tetapi kita lihat bulan pada saat itu juga quincunx dengan matahari dan Merkurius, maka alam bawah sadar kita mengingatkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu bukanlah
yang mendefinisikan kamu untuk hari ini, ya. Jadi karena quincunx hubungannya tidak langsung tetapi mengingatkan, no, kamu bukanlah kesalahan masa lalu. Kamu bukanlah seperti semua masa lalu. Manusia selalu berevolusi dan selalu ada rodanya, kadang di bawah, kadang di atas, dan itu semua adalah untuk dirimu lebih mampu mengambil semua kearifan yang ada di dalam kehidupan supaya kamu tahu di mana life purpose-nya dari dirimu, ya. Dan percayalah, angel selalu berada di sekitarmu dan kamu adalah bukan perempuan yang dewasa ini, tetapi adalah bayi kecil yang memegang bumi ini, dan bahwa kita dalam kondisi terproteksi. Kita lanjutkan dengan tarotnya hari ini. Seperti biasa, ambil yang 4 kartu, kita biarkan ada yang terbalik dan langsung ke bacaannya. Wow, kemarin kita mendapatkan the Tower moment di posisi yang sama dengan hari ini. Dan ini tantangannya adalah Ace of Cups. Karena dia posisinya di tantangan, maka saya mengartikan bahwa hari ini Tower moment, tetapi tidak mudah karena 3 kartu ke belakang ini bicara sesuatu yang membuat kita mungkin agak jittery ya, agak galau. Pertama adalah kita merasa bahwa ingin bersegera untuk mulai hal yang kita sukai, tapi dia ada di tantangan, artinya tidak mudah. Tidak mudah untuk mulai sesuatu baru yang kita sangat cintai. Sarannya adalah jangan terlalu terburu-buru. Maaf. The Empress ini seperti kartu yang ini. Ya, jadi ini sama tetapi terbalik. Kenapa terbalik? Karena semua butuh waktu. Tapi tetap dirimu akan grounded. Dirimu tetap akan grounded menjadi orang yang sangat indah dan mampu berkreasi, mampu mewujudkan sesuatu, melahirkan sesuatu yang indah dari dirimu. But it takes time. Oke, dan kita lihat hasilnya adalah ya, it takes time. It takes time untuk masuk ke situasi yang baru. Dan kalau kita lihat kenapa hari ini penting, ya, kita lihat North Node dan South Node semuanya 0 derajat, ya. Kita lihat di sini juga 0 derajat. Ini adalah benar-benar berada di tengah-tengah maaf, antara Capricorn dan Sagittarius, antara Cancer dengan Gemini, ya. Jadi hari ini memang kita seperti gamang, Tower moment masih ada dan kita masih terus mempertimbangkan. Ada luka masa lalu yang mungkin muncul, tetapi kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk kembali grounded, ya, mengerti apa yang kita inginkan, mengerti apa yang terbaik untuk kita, walaupun ada energi yang membuat kita bingung. Kita ambil yang terakhir dengan self love hari ini. Ambil yang 5 kartu. Kita pilih terlebih dahulu. Ya, kita sudah dapatkan 5 kartu. Oke. Ini kartu situasi. Stop. Breathe. Oke. Perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Kalau kamu terkejut, kalau kamu kaget, diam. Cari ground, cari dasar. Berdiri sebentar. Kalau kamu perlu menyentuh tanah dalam arti apa yang kita pijak, karena kita tidak berada di luar tentunya. Diam sejenak, kemudian alirkan energi ke tempat berpijak kita. Yakinkan kepada diri kita yang kita inginkan hanyalah kestabilan. Oke, dan tantangannya
adalah look deeper. Pada saat ini look deeper adalah tantangan. Jadi kita diminta untuk tidak lagi melihat masalah masa lalu sebagai sesuatu yang seperti membuka luka lama yang sudah hampir kering, itu bisa terkopek dan berdarah lagi. Jangan. Kita sudah pernah lewati itu, kita sudah pernah mulai healing dan luka kita mulai mengering. Kalau kita mau menggaruk, maka akan berdarah lagi. Jadi jangan digaruk. Ya, jangan digaruk hari ini. Kalau misalnya terasa ada yang membuat gatal, ya, katakan saya analogikan dengan tapi gatal banget, tetap jangan digaruk. Ya, jangan digaruk hari ini. Solusinya adalah return to center, dan ini ada angka 8. Ini seperti kartu strength, ya, kekuatan. Dan kalau kita merasa hari ini kacau, emosi kita naik turun, ya, karena kita sudah diingatkan, pusatkan perhatian kita, jangan ketarik untuk ikut dalam kekacauan itu, karena itu sudah pernah kita lewati, kita sudah belajar, bahkan kemarin pun kita sudah melewati. Maka cari tempat di mana kita bisa menggantungkan emosi yang lebih stabil. Seperti ini, dia berada di atas dragon yang besar, dan sebenarnya dragonnya ini bergerak, tetapi somehow dia menutup matanya. Di sebelah kanannya ada burung swan, ya, gracious, sesuatu yang membuat kita gracious, bukan gemulai sebenarnya istilahnya, magnificent, sesuatu yang membuat kita sebenarnya bisa menghadapi ini dengan wajah terangkat. Kita berani dan kita menutup mata, tidak mudah teralih pada situasi yang kacau. Advice-nya adalah patient, ya, sabar, jangan reaktif terhadap situasi hari ini, dan hasilnya adalah self-care. Utamakan semua untuk kebaikanmu. Apakah ada manfaatnya kamu ngamuk, lash out? Apakah ada manfaatnya kamu bersedih dan menjatuhkan diri, ya, depresi kembali seperti masa lalu? Tidak. Semua ada di dalam kendalimu, bahkan emosi dirimu pun dalam kendalimu untuk mengatakan bahwa tidak, saya tidak akan mengikuti kesedihan hari ini. Saya tahu caranya menghadapi situasi ketika saya down, dan ini hanyalah masa sementara. Kita tahu ini hanya sementara karena bulan itu kan oposisi dengan Chiron dan Lilith hanya beberapa saat. Besok emosi seperti ini sudah berlalu, dan percayalah, rasa perih di hati itu tidak akan bertahan di hatimu selamanya. Ya, biarkan dia sembuh. Oke, memang sepertinya bacaan yang terakhir lebih sifatnya kalau memang itu membuatmu terguncang, maka ini caranya menyelesaikan. Tetapi tidak harus semua orang melewati masa tersulit itu. Tetapi bacaan ini mengajak teman-teman yang menghadapi dengan lebih banyak energi. Ini adalah bacaannya, ya, informasinya. Yang kita perlu ketahui adalah kita mencari sesuatu yang lebih stabil. Kalau kita ditarik untuk ke sesuatu yang in and out lagi, jangan, karena ini bukan saatnya. Dan percayakan, dukungan itu bukan dari orang yang hanya bisa datang sesaat kemudian hilang lagi. Tidak, karena ada sesuatu yang lebih konstan, dan yang namanya family tidak pernah meninggalkan. Bahwa progres itu berjalan secara perlahan adalah buat kita untuk sampai pada life purpose. Di belakang ceritanya begitu berat, tetapi sebenarnya kita lihat ke 3 kartu pertama, ini adalah kartu semua yang indah. Jadi lewati hari ini dengan kebesaran hati, lihat ke depan bahwa yang kita hadapi adalah bintang, bunga, dan cincin. Tetapi memang hari ini tidak mudah. Oke teman-teman, fokuskan ke diri, kuatkan hati, lihat ke depan, dan cari hanya yang terbaik untuk dirimu.
Oke, Wanita Indah Sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.